wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semua. Bertemu lagi dengan kami di podcast Langit Negeri 9 di SMA Negeri 9 Sijunjung. Bersama saya Fazla Rahayu dan saya Gazia Putri Aura. Sekarang telah hadir bersama kami Bapak Kapten CPM Arifin. Terima kasih kepada Bapak yang telah hadir dan menempatkan untuk menjadi pembina di SMA Negeri 9 Sijunjung. Sebelum masuk sesi wawancara, kami ingin bertanya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar sehat, baik. Bagaimana perasaan Bapak ketika menjadi pembina di SMA 9 Sijunjung? Wah, ini tadi. Jadi saya merasa terhormat. Merasa benar-benar suatu penghormatan yang luar biasa. Sebagai warga baru 26 hari berdinas di Sijunjung, langsung dikasih penghormatan menjadi pembina upacara, itu suatu hal yang luar biasa dan terima kasih. Baiklah, kita langsung kepada sesi wawancara hari ini. Izin bertanya ya Bapak, Silakan. apa pengalaman yang paling berkesan selama Bapak menjabat sebagai Kapten Polisi Militer? Yang paling membanggakan saya di Korps Polisi Militer itu kita melakukan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat khususnya dan Tentara Nasional Indonesia pada umumnya. Nah, yang kedua, dengan kita sebagai prajurit siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, itu yang paling membanggakan. Sangat membanggakan Ya, Bapak. Baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana peran TNI dalam menghadapi kenakalan remaja pada zaman sekarang ini? Nah, peran TNI khususnya untuk menangani kenakalan remaja, ya TNI selalu berkolaborasi atau bekerja sama dengan atau gabungan dengan instansi yang lain. Dalam hal ini juga membantu pemerintah daerah khususnya dalam penanganan kenakalan remaja yang rawan, khususnya mungkin di kota-kota besar maupun di kota-kota lainnya. Yang sekarang kalau kita bicara lingkup Sumatera Barat, ya peran utama peran orang tua di keluarga, kemudian juga TNI, apalagi kalau polisi militer selalu melakukan kegiatan itu gabungan dengan pemerintah daerah, dengan institusi lain untuk meminimalisir kenakalan remaja khususnya pada malam hari atau jam-jam yang khususnya sekolah yang bolos, ataupun utamanya yang paling rawan kenakalan ini terjadinya mungkin perkelahian saat olahraga, pertandingan. Nah, saat pertandingan olahraga pulang karena membanggakan selalu euforia yang terlalu tinggi, sehingga terjadilah gesekan sesama antar sekolah atau remaja itu sendiri. Jadi peran orang tua lah yang kalau di rumah, ya kalau sekolah mungkin ya para pembimbing ataupun guru. Nah, kalau yang di luar itu kondisinya untuk stabilitas keamanan, ya TNI gabungan dengan institusi lain, dengan aparatur pemerintah daerah. Itulah. Wah, TNI sangat berperan sekali Ya, ya. Izin bertanya ya Bapak, apa kiat yang Bapak lakukan sehingga Bapak sampai pada tahap saat ini? Kalau pertama namanya prajurit itu selalu atas perintah. Jadi dia mau dimanapun bertugas, kemanapun dia bertugas di seluruh Indonesia itu ada surat perintah. Itu yang paling utama. Tidak bisa kita pengen ke Sijunjung misalnya, nggak bisa. Tapi kita ada surat perintah. Nah, dari kesatuan memerintahkan saya misalnya Kapten CPM Arifin untuk menjadi Komandan Subdenpom SSD Sawaruntuk Sijunjung Damasraya. Akhirnya karena perintah itu kan saya harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan, sehingga saya harus berangkat. Nah, itulah dasarnya tentara, pakai perintah melalui tulisan ataupun tertulis dengan surat perintah. Itulah kira-kira.
Terakhir, apa pesan Bapak untuk para remaja? Kesan saya untuk para remaja di era sekarang, utamakanlah sekarang untuk tetap belajar masa depan sebagai kebahagiaan. Jadi Indonesia ini luas, remaja untuk sekolah di pola mendapatkan suatu pengetahuan di dalam pendidikan. Raihlah cita-cita di masa depan untuk generasi penerus bangsa inilah, sebagaimana hari ini topiknya kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, di Hari Pahlawan tokoh-tokoh nasional banyak, apalagi dari Sumatera Barat banyak. Nah, kita selaku remaja yang ikut di sekolah yang betul untuk Indonesia. Jadi disitulah nantinya kita punya cita-cita memajukan untuk negara ini melalui generasi penerus lah. Generasi penerus itulah memiliki jati diri. Tanpa jati diri berarti kita ya kurang percaya bagaimana leluhur pendahulu sudah berjuang. Seperti Hari Pahlawan sekarang ini melakukan dulu hanya satu lah supaya Indonesia merdeka. Jadi kita punya generasi penerus ini yang lakukanlah sekolah dengan benar untuk meraih cita-cita, karena generasi penerus juga akan bergantian menjadi Indonesia maju. Kira-kira begitu. Wah, pesannya sangat bermakna sekali ya Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di Sepas yang di Sembilan Sejujuk ini. Semoga pesan yang Bapak sampaikan ini menjadi motivasi untuk remaja seperti kami. Amin. Baiklah, kami akan menutup acara podcast pada hari ini. Saya, Razia Putri Aura, dan rekan saya Ozara Hayu. akan menutup acara ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Kata-kata hari ini dong, Pak. Kata-kata hari ini berbuat nyata jauh lebih mulia ketimbang membuat kata-kata indah. Artinya, belajarlah di sekolah dengan karya nyata ketimbang menuangkan pikiran yang tidak tersalurkan. Nah, itu aja.